Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hadi Sholih, channel yang membahas tentang seputar ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Baik teman-teman, hari ini saya akan membagikan sebuah trik atau tips dalam Microsoft Word. Bagi kita yang kesehariannya sering memakai Microsoft Word untuk bekerja, insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita buka dulu Microsoft Word-nya. Baik, kita pilih blank dokumen. Baik, untuk tips yang pertama adalah insert screenshot. Jadi bagaimana caranya kita memasukkan gambar screenshot ke dalam Microsoft Word. Mungkin banyak di antara kita yang ketika ingin memasukkan gambar ke Microsoft Word sini, kita memakai sniping tool dulu. Kemudian sniping tool itu nanti jadi file itu nanti baru kita tarik atau kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Sebenarnya sama saja teman-teman, cuma untuk tips yang pertama ini lebih sederhana, lebih simple. Jadi kalau yang tadi membutuhkan kerja 2 kali, kalau ini hanya kerja 1 kali saja. Contohnya teman-teman, kita ingin memasukkan file ini, data nilai-nilai anak ke dalam Microsoft Word ini. Caranya tinggal kita masuk ke insert, kemudian kita klik screenshot, kita pilih screen clipping. Nah, dari sini kita bisa langsung memilih area mana yang ingin kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke dalam file yang ingin kita masukkan ke dalam Microsoft Word ini, kita bisa langsung memilih area mana yang ingin kita masukkan. Jadi ini lebih mudah teman-teman. Baik, selanjutnya untuk trik yang kedua adalah multiple copy. Ya, tentang bagaimana caranya kita mengcopy paste, tapi lebih simpel teman-teman. Baik, kita hapus dulu. Sebagai contoh, saya akan menulis dulu. Misalkan di sini copy 1, saya akan menulis saya. Copy 2, saya akan menulis kamu. Copy 3, saya akan menulis dia. Baik teman-teman, biasanya kalau kita ingin mengcopy paste suatu kata di sini, maka biasanya yang kita lakukan seperti ini, kita blok, kita klik kanan, copy, kemudian di tempat mana yang ingin kita kopikan, maka kita klik paste di sini. Nah, sebenarnya ini juga benar teman-teman, cuma sekali lagi trik-trik yang akan saya sampaikan adalah penyederhanaan dari kerja kita. Kalau kita mengcopy ini, kemudian kita paste di sini, nanti ketika di paragraf lain kita ingin mengcopy itu, sebenarnya ada cara yang mudah sekali teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Jadi ketika kita melakukan aktivitas copy paste di sini, Microsoft sudah merekam kerja kita teman-teman. Bagaimana cara melihatnya? Kita masuk ke home, ya. Kemudian di bawah ini ada panah kecil, kita klik. Nah, maka ini ada copy 1 saya. Coba kita hapus dulu semuanya. Kita ulangi ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kita blok dulu. Kita klik Ctrl C atau copy paste atau copy ya, maaf. Ctrl C, copy. Maka sebenarnya itu sudah terekam di sini teman-teman. Yang kedua, misalkan kita ingin mengcopy yang ini. Kemudian kita klik kanan copy. Nah, ini sudah muncul di sini teman-teman. Jadi, misalkan
yang copy 2 ini ingin kita tempatkan di sini, di akhir paragraf. Kita tidak perlu kembali ke atas, kita klik copy, kemudian kita klik di sini paste. Tapi kita cukup klik di sini, kita pencet ini teman-teman, kita pilih yang ini. Nah, maka akan muncul. Karena sebenarnya kegiatan kita sudah terekam oleh Microsoft. Misalkan kita ingin di bawah ini adalah copy 1 yang tadi, kata-katanya adalah saya. Nah, kita tidak perlu mengcopy lagi, terus mengklik lagi, tidak perlu teman-teman. Tinggal di sini kita pilih yang copy 2. Kita pilih yang copy 1. Nah, seperti itu teman-teman. Insya Allah lebih sederhana dan lebih enak. Nah, kalau sudah ini ditutup lagi. Ini kalau ingin membuka ya tinggal di klik lagi di sini. Ini masih terekam teman-teman. Baik, itu adalah trik yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah trik yang ketiga, yaitu ketika kita memasukkan data Excel ke dalam Microsoft Word. Jadi bagaimanakah cara menulis atau merumuskan Excel, meneruskan rumus yang kita copy ke dalam Microsoft Word. Contohnya teman-teman, ini ada data, ya, kita copy dulu aja, kita copy datanya. Nah, di sini ada rumus ya teman-teman, ini sudah ada rumusnya, ini adalah jumlah dari nilai anak ini ya. Baik, kita copy dulu, copy biasa teman-teman, Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini akan muncul di sini teman-teman. Ini karena terlalu besar ya. Kita kecilkan dulu. Baik. Bagaimanakah caranya ketika data ini ada perubahan teman-teman? Jadi misalkan ini kita hapus dulu. Ini tadi 71 ya teman-teman ya. Kita hapus dulu ya. Nah, jumlahnya misalkan ini 3 kolom kita hapus. Kemudian setelah kita penelitian atau setelah ada rekap data ulang atau kondisi tertentu yang mengakibatkan data ini berubah, misalkan kita ubah di sini menjadi 7, nilai tauhidnya dia 7. Bagaimanakah cara kita menjumlahnya? Ya. Jadi tidak perlu kita kembali lagi ke sini, kita ganti dari sini, kemudian kita copy lagi, tidak perlu seperti itu teman-teman. Jadi caranya adalah klik di sini, ya. Kemudian kita pilih layout, ini di sini, ini layout. Kemudian kita pilih yang paling kanan ini ada formula. Nah, formulanya sebelumnya adalah sum, yaitu adalah menjumlahkan. Kita klik aja, oke. Nah, otomatis dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, jadi tidak perlu kita kembali ke Excel sebenarnya, karena di Word juga sudah bisa. Misalkan ini akan kita ganti lagi menjadi 6. Nah, karena ini Word, jadi ini tidak langsung berganti teman-teman. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Formula, sum, oke. Nah, ini akan rumusnya ketemu teman-teman. Bagaimana selanjutnya? Sama. Ya, ini oke. Seperti itu. Baik, itu adalah tips yang ketiga. Kita hapus dulu. Selanjutnya adalah tips yang keempat. Tips yang keempat adalah kalau kita mengetik teman-teman, misalkan seperti ini. Nah, biasanya itu muncul garis merah teman-teman. Ini ada garis merahnya. Misalkan kita ketik lagi ya. Ini agar cepat aja teman-teman ya. Kita oke gini ya. Ini ada garis merahnya di sini teman-teman. Ya mungkin ini kondisional ya teman-teman ya. Kadang ada kita mungkin tidak terlalu memperdulikan garis merah ini. Jadi ketika kita membaca ya fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi mungkin ada teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan garis merah ini, ya. Untuk membaca tuh nggak nyaman teman-teman, ada garis merah seperti ini. Nah, maka tips yang keempat adalah bagaimana caranya menghilangkan
garis merah ini teman-teman. Baik, caranya mudah teman-teman. Kita langsung aja ke file, ya, ke file, kemudian kita pilih option, ya, kemudian kita pilih di sini ada proofing. Nah, proofing ini kan dicentang teman-teman, kita hilangi centangnya, kita klik 2 di atas ini. Yang pertama adalah check spelling as you type, kemudian mark grammar error as you type. Ini adalah yang mengakibatkan tulisan kita ada merah-merahnya, ada garis merahnya teman-teman. Maka kita hilangkan ini 2 ini, kemudian kita oke. Nah, maka ini sudah tidak ada lagi garis merahnya teman-teman. Nah, mudah ya teman-teman ya. Selanjutnya, tips yang terakhir, yang kelima adalah dark mode. Baik teman-teman, kita hapus dulu. Kita akan membuat layar kita sesuka kita teman-teman. Jadi ini karena putih ya, mungkin ada teman-teman yang sukanya ini dijadikan hitam. Oke, baik, lanjut aja, kita langsung ke option. Nah, ulangi ya teman-teman ya. File ya, file dulu, kemudian option ya. Lalu di sini ini ada office ya, ada tema. Kita pilih di sini yang dark gray misalkan ini. Oke. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana kalau saya ingin kertasnya ini warnanya putih ya, biru misalkan. Ya. Bisa teman-teman, kita klik di sini, kita kembali ya, option, kemudian kita pilih di sini colorful. Oke. Nah, ini putih teman-teman. Bisa kita ganti lagi menjadi yang lainnya. Baik. Misalkan tadi ya, ini black aja ya. Ini bisa kita ganti, kemudian kita masuk ke desain teman-teman. Nah, ke desain ini kita bisa ganti sesuka hati kita. Misalkan kita ingin kertasnya warnanya hijau, ya kita bisa klik di sini, pilih page color, kita bisa pilih di sini. Nah, mudah ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin kuning lah. Ya, inilah ya, mudah ya teman-teman ya. Terus bagaimana, apakah nanti ketika di print kertasnya akan berwarna kuning? Ya tidak teman-teman, ini hanya tampilan saja. Ketika di print nanti ya yang keluar adalah kertas putih seperti biasanya, karena ini hanya tampilan saja. Ini untuk menyesuaikan mata kita enaknya yang mana gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin sekian 5 tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi yang sering memakai Microsoft Word. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.